Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Nur Faiz, NIM 530101918 dari mata kuliah Sejarah dan Kebudayaan Islam di Indonesia, kelas C, dosen Bapak Miftahul Khoiri M.Hum. Saya akan menjelaskan tentang materi yang saya presentasikan waktu itu, yaitu masuknya Islam di Kalimantan Selatan, berdirinya Kesultanan Banjar, dan identitas Melayu Banjar. A. Masuknya Islam di Kalimantan Selatan. Sebelum Islam masuk ke Pulau Kalimantan, penduduknya telah memeluk agama Hindu-Buddha atau memeluk kepercayaan keharingan yang tentu saja sangat berbeda dengan ajaran Islam. Agama Islam diperkirakan masuk ke Kalimantan Selatan tahun 1540 Masehi, merupakan tahun di mana Islam diterima secara resmi oleh Raja Kerajaan Banjar, Pangeran Samudra, yang kemudian berganti nama dengan Pangeran Suryansyah. Dengan masuk Islamnya pemimpin di Kerajaan Banjar, otomatis membuat Islam mudah berkembang, ditambah lagi penyebaran Islam di tanah Banjar dilakukan secara damai. B. Sejarah berdirinya Kesultanan Banjar. Kerajaan Banjar sendiri merupakan kelanjutan dari Kerajaan Daha yang beragama Hindu. Kerajaan Banjar terbentuk setelah adanya konflik internal perebutan tahta penerus Kerajaan Daha yang berakibat munculnya perang saudara antara Pangeran Tumenggung melawan Pangeran Samudra. Peperangan terus berlangsung. Patih masih mengusulkan kepada Pangeran Samudra untuk meminta bantuan kepada Kerajaan Demak. Sultan Demak bersedia membantu dengan syarat tanah Banjar akan diislamkan. Pangeran Samudra pun menyetujuinya dan akhirnya meraih kemenangan. Sesuai janjinya, akhirnya beliau pun masuk Islam diikuti oleh para keraton dan rakyat Banjar. C. Pembentukan identitas Melayu Banjar. Masyarakat Banjar dikenal agamis. Masuknya agama Islam pada tahun 1550 dan tertariknya Pangeran Samudra memeluk agama Islam. Oleh karena itu, agama Islam telah menjadi identitas sosiokultural dan blueprint bagi masyarakat Banjar. Sejak kecil, anak-anak sudah diajarkan dan dibina untuk menjalankan agama melalui sholat berjamaah di langgar-langgar maupun diajarkan Al-Quran. Para remaja dan orang-orang yang sudah tua berkumpul bersama-sama belajar syair agama, baik fikih, tauhid, hizir, syair-syair agama maupun tasawuf. Mereka mempelajari kitab Sabilal Muhtadin, Durun Nafis, Hikam, Sifat 20, dan Parukunan Besar. Begitu pula syair-syair maulid seperti Maulid Al-Barzanji, Syarafatul Anam, Ad-Dibai, dan Maulid Habsyi banyak dibaca pada ritual-ritual tertentu. Dari segi keyakinan agama, secara normatif doktriner, masyarakat Banjar menganut teologi Asy'ariyah Matuduriyah dengan doktrin Sifat 20 sebagai sentral ajaran. Sedangkan dari segi fikih, masyarakat Banjar menganut mazhab Syafi'i, lebih tepat dikatakan sebagai penganut fikih Syafi'iyah. Dari tanah Banjar banyak bermunculan para ulama, mubalik, dan tokoh agama. Dari beberapa kitab dari para ulama di tanah Banjar telah menjadi rujukan ilmu utama, ilmu keagamaan, tidak hanya di tanah Banjar saja, melainkan juga menjangkau Semenanjung Malayu, Brunei, dan Thailand. Orang Banjar di Malaysia merupakan imigran atau datang dari Banjar yang ada di Kalimantan. Dengan segala identitas sosio-budayanya adalah anak Melayu yang pulang ke tanah leluhurnya setelah ribuan tahun mengembara di Pulau Borneo. Mereka ingin terus berkhidmat bagi kejayaan tamadun Melayu sampai kapanpun. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.